Assalamualaikum Pak Mujasi. Waalaikumsalam. Mantap nih. Pak Andi. Sehat. Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah, itu yang penting. Iya Pak. Sehat dulu. Sehat dulu Pak ya. Iya. Nah Pak, kita mulai ya. Kita santai aja Pak ya. Maksudnya siap. ngalir aja gitu ya Pak. Nah Pak, bisa sedikit cerita nggak tentang perjalanan Bapak sampai hari ini gitu loh. Ada di Esa Unggul untuk FKIP. FKIP ini. Tadi saya dengar Pak Mujasi sebenarnya awalnya bukan dari pendidikan, tapi mulai dari gizi dan kesehatan gitu ya. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Nah, bisa tolong ceritakan sedikit Pak? Dikit aja. Banyak boleh Pak. Banyak boleh Pak. Gitu ya. Memang S1 saya itu latar belakangnya adalah kesehatan masyarakat. Oke. Ya, kan? Kuliahnya. Nah ternyata di lama-kelamaan ternyata karena memang sambil kerja itu ngajar yang paling gampang itu dulu. Biologi ngajarnya. Oh, biologi. Di sekolah dulu, jadi 20 tahun di sekolah. Sekolah dasar ini Pak? Pernah di SD, di SMP. Oh siap. Juga seperti itu. Oke. Nah terus sampai kepada karena nyaman ngajar, ya akhirnya lanjutlah S2, lanjut S3. Nah pada saat pernah juga memang jadi kepala sekolah di sebuah lembaga pendidikan swasta, itu dia. Ya kan, tapi ternyata karena jadi kepala sekolah di swasta, setelah ya kan menjadi kepala sekolah, saya mau jadi apa? Karena tetap ada masa berlaku kan biasanya. Itu dia. Itu akhirnya ya harus mengambil S3. Karena apa? Karena bahwa ilmu itu kita harus tetap menuntut terus. Karena kalau guru, murid itu bertambah ilmu terus karena pada saat itu. Tapi kan kepala sekolah, guru itu harus upgrade. Iya, betul. Nah itu penting ya kan. Murid pada pinter, guru tambah pinter. Harus lebih pinter, jangan sampai kalah dengan muridnya. Itu. Tahun 2020 kebetulan masa bakti kepala sekolah habis, sudah punya S3 ya kan. Nah karena saya lulus 2017. Gitu. Mengabdi dulu di sana. Nah selesai 2020 ngelamar lagi sini. Oh gitu. 2020 melamar sini. Langsung diterima juga ya Pak ya? Diterima di sini. Ya, kebetulan pada saat itu rencananya diterimanya di manajemen sama SDM. Tapi karena background pengalamannya adalah pendidikan, kebetulan S3 saya manajemen pendidikan, ya mungkin di FKIP lah yang itu. Nah sampailah pada saat ini. Iya. Nah tugas utama Pak Mujasi, Dokter Mujasi sekarang di sini tuh apa aja Pak? Pak Mujasi aja. Berat banget kalau. Iya Pak Mujasi. Apa aja Pak? Berat banget kan seperti itu ya kan. Nah kalau kebetulan 2021 dapat sekitar 6 bulan setelah mengajar, ya kan. 2021 saya ditugaskan untuk menjadi Kaprodi PGSD. Kebetulan memang FKIP ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu kadang-kadang salah sebut tuh. Iya. Bahkan ada yang nyebut Fakultas PGSD katanya. Karena memang lebih banyak. Nah itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah terus sampai kepada satu periode 2025 kemarin ya. Nah terus ternyata baru 1 tahun ini, baru kemarin per 1 Maret itu diamanahkan sebagai wakil dekan. Oh wakil dekan sekarang Pak. Iya, mantap. saat ini seperti itu gitu. Jadi tadi sebenarnya agak belum ceritakan yang membuat Pak Mujasi akhirnya merasa bahwa pendidikan nih buat saya nih, ini yang harus saya lakukan nih. Itu pemicunya apa Pak? Pendidikan itu kalau saya begini, bahwa tetap yang namanya pembelajaran sepanjang hayat ya. Itu seperti itu. Dan yang kedua memang prospek cerahnya bahwa walaupun di pendidikan apapun, apalagi di sini salah satunya FKIP itu ada 2 prodi. Satu PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, yang kedua adalah pendidikan bahasa Inggris. Dan insya Allah di tahun besok nih 2026-2027 itu ada S2 pendidikan Magister Pendidikan Dasar. Izin operasionalnya sudah turun ya? Ya, seperti itu. Dan itu yang kedua saya bilang gitu, bahwa manusia selama yang namanya pendidikan itu akan dibutuhkan karena berjenjang mulai dari SD, SMP, SMA. Betul. Dan kebetulan kami ada di pendidikan dasar karena orang tidak mungkin langsung belajar ekonomi atau lompat langsung seperti itu. Bahwa itu tetap akan dibutuhkan ya kan, kompetitornya. Nah itu yang menyebabkan bahwa saya yakin tetap pendidikan terutama PGSD ataupun di pendidikan dasar ini akan tetap, walaupun mungkin orang memandang miring. Oh, miringnya gimana, Pak? Ya, artinya bahwa ya kita sudah tahu guru itu kan dari dulu gajinya. Nah, seperti itu. Tapi pertanyaannya tidak ada guru yang demo untuk menuntut gaji, walaupun itu di swasta. Iya. Nah, ya kan? Seperti itu. Karena kita lihat seperti itu. Tapi itulah yang menyebabkan bahwa memang
yang harus siap memang menjadi guru. Nah itu yang menyebabkan mungkin jiwa saya ya itu dia. Yang dulunya kesehatan tapi ternyata ya cinta lah memang seperti itu. Nah, kan menarik nih Pak ya, dengan backgroundnya Pak Mujazi, terus akhirnya ada pengalaman yang memicu Bapak akhirnya memikirkan untuk saya harus di pendidikan nih gitu ya. Nah, jodohnya ketemu dengan Esa Unggul gitu kan, yang akhirnya juga tetap berkecimpung di pendidikan gitu loh. Nah, kan ini kan pasti harus ada apa namanya, chemistry-nya gitu ya Pak ya. Nah, sekarang dari Pak Mujazi sendiri yang melihat Esa Unggul ini beda nih pendidikannya nih, yang membuat Pak Mujazi berpikir bahwa kalau lu mau nyari pendidikan ya ke Esa Unggul gitu loh. Jadi kalau dari Pak Mujazi sendiri, bisa tolong digambarkan yang membedakan Esa Unggul untuk FKIP-nya itu apa sih dibandingkan dengan yang lain? Nah itu dia ya kan, bahwa di Esa Unggul memang ada sangat jauh saya lihat perbedaannya dibandingkan dengan beberapa kampus ya seperti itu, karena memang sebelumnya juga saya ngajarkan di beberapa kampus yang rata-rata mereka background dengan pendidikan, PGSD. Kalau di sini kan kita salah satu bahwa visi misi kita ada yang entrepreneurial ya, seperti itu. Yang kedua apalagi sekarang dengan ibaratnya power by Arizona State Uni, ya ASU kan seperti itu menjadi sebuah keunggulan lebih, bahwa kita memang tetap harus lebih mengarah kepada internasional. Dan kebetulan memang rencananya kami juga bahkan memang di 2026 ini sesuai dengan Pak Rektor kan, Pak Rektor kita bahwa dengan kurikulum OBE itu adalah berstandar internasional. Nah, apalagi kami dengan mendapatkan standar unggul, akreditasi unggul kemarin di 2025 Oktober itu, kami pun harus memperbaiki diri. Nah itu salah satunya, makanya perubahan visi mulai dari pedagogik modern kami seperti itu harus merubah juga, termasuk di dalamnya nanti ada yang namanya andragogi dan etagogi semuanya. Artinya apa? Bahwa di sini nanti memang diarahkan bahwa kepada mahasiswa itu pembelajarannya lebih banyak pada pembelajaran mandiri dengan mengadopsi bahwa rancangan ke depan. Nah, dengan kekuatan PBE itu, ya Power by ASU itu menjadi sebuah kekuatan sendiri. Kita ada kerjasama lintas global, ya kan, sebuah standar dengan internasional menyangkut itu dengan selaraskan dengan visi dan misi, dan di situlah keunggulan Esa Unggul. Dan beberapa hasilnya juga termasuk dari tracer study kan seperti itu, bahwa dari pengguna lulusan mengakui gitu bahwa mereka tidak ada yang namanya mereka mungkin ada semacam perasaan kecewa dengan yang sudah ada ya. Tracer study itu berdasarkan data yang kami punya juga, itu yang menyebabkan gitu. Dan walaupun pada awalnya mungkin dari saya kesehatan, image-nya ternyata kan dulu kampus Esa Unggul itu adalah ekonomi bisnis lah, lebih terkenalnya. Ternyata ada di pendidikan dan beda dengan memang Esa Unggul yang lain. Seperti itu. Nah, terus juga tambahannya termasuk pendas ini, pendas ya S2-nya, magister kami lebih cenderung juga. Ternyata setelah kita telusuri bahwa pendidikan dasar Esa Unggul ini itu ternyata yang ketiga swasta di Jakarta dan Banten. Untuk swasta ya. Untuk swasta, karena yang pertama adalah misal UHAMKA dengan UMJ. Nah, yang ketiga pendidikan dasar adalah kita. Dan ini menjadikan bahwa kami ternyata memandang bahwa ternyata memang ini menjadi sebuah yang harus bisa dilihat. Dilihat terutama guru-guru yang memang ingin meningkatkan pendidikan. Gitu. Pasti mereka ingin lebih, terutama karir juga, prospek karir dengan S2. Nah, seperti itu. Nah, jadi awalnya kan S1, sekarang akan ada S2 gitu Pak ya. Nah, untuk lulusan S1 itu mereka pada dasarnya biasanya nih Pak ya, itu mengajar ya Pak ya. Jadi pengajar. Iya, sebagian besar mereka pengajar karena sudah PGSD. Tetapi ada juga yang mereka ternyata walaupun pengajar, mereka ternyata berkarya di bidang misalnya media pembelajaran juga. Atau ternyata ada mahasiswa kami satu orang itu yang memang mereka semester 7 pada saat kemarin mereka magang nih, ya kan, ada namanya program kampus berdampak magang, itu dia ditarik oleh sebuah sekolah internasional untuk mengajar satu siswa ternyata. Sistemnya online mereka. Itu ada. Dan mereka sampai saat ini hasil karya magang mereka hasilnya ternyata dinilai bagus, dan mereka ditarik menjadi untuk mengajar siswa tersebut. Baru semester 7 loh. Ini menarik nih Pak ya. Kan tadi sebelumnya Pak Mujazi bilang miring nih kalau orang-orang berpikir tentang guru gitu ya. Ya mungkin gajinya nggak seberapa gitu kan. Tapi kan dengan adanya di Esa Unggul khususnya, dengan adanya kolaborasi dengan powered by ASU tadi, Arizona State Uni tadi, itu contoh konkret bagaimana yang even belum lulus saja mereka sudah punya
seperti karir berbeda yang tidak hanya mengajar, tapi membuat juga modul pembelajaran gitu kan. Apakah memang dalam kurikulumnya Esa Unggul yang di-enhance oleh ESU itu membentuk karakter-karakter yang tidak hanya mengajar, tapi juga sebagai wirausaha yang akan bergerak di bidang pendidikan? Seperti apa kira-kira Pak itunya Pak? Ya, kalau kita memang kurikulum itu memang kita rancang memperhatikan berdasarkan by data tadi salah satunya ya. Makanya semacam tracer study itu memang sangat diperlukan sekali, bahwa kita melihat, dan kebetulan tracer study Esa Unggul ini kan memang melaporkan kepada kami, dan itu sebagai basis data apa sih kekurangan, sehingga kamu melakukan rekonstruksi kurikulum yang memang harus ditinjau. Artinya bahwa ternyata tuntutan zaman ini mau tidak mau harus dilakukan nih. Ya kan, seperti sekarang AI. Ya kan, seperti itu. Mau nggak mau kita pun harus memasukkan untuk kurikulum tersebut sebagai bagian dari revisi. Makanya bisa jadi nanti mereka menjadi content creator. Yang kedua juga bisa jadi mereka nanti ingin membuka usaha, baik bimbingan belajar ataupun daycare misalnya. Kompetensi yang ada ini menjadi menjadi sebuah pangsa pasar tersendiri. Kenapa? Dilihat, ingat Esa Unggul adanya di kota. Ya, kalau di daerah oke lah. Yang untuk semacam daycare dengan kesibukan orang tua tinggi, bapak dan ibunya bekerja. Nah, anak menjadi sebuah keharusan. Bagaimana anak bisa tetap bisa belajar, bisa terjaga, gizinya dipakai semuanya. Nah, itulah mungkin yang salah satunya harus kita masukkan ke dalam kurikulum juga. Itu salah satu untuk yang memang nanti akan kita dalam kurikulum yang terbaru juga itu kita ada yang namanya manajemen untuk pembelajaran, seperti itu, manajemen kelas, manajemen bimbel, manajemen untuk wirausaha, dan kebetulan didukung oleh Esa Unggul dengan adanya mata kuliah yang ada. Kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, itu tetap seperti itu. Jadi bukan hanya mereka, walaupun namanya misalnya salah satunya PGSD, PBI kan bisa saja buka kegiatan atau yang lain. Yang pendidikan guru sekolah dasar tidak seperti itu. Itu karena bisa jadi profesi tidak sesuai dengan ijazah seperti itu. Nah, itu dia. Karena mindset itu akan tetap, dan untuk wirausaha itu kan harus dibuka, harus diarahkan dan diajarkan. Nah, itu salah satunya kami juga. Diarahkan situ. Jadi diarahkan, diajarkan gitu kan? Itu kan maksudnya apa namanya? Diarahkan untuk menjadi apa, diajarkan untuk menjadi apa, gitu kan Pak ya? Nah, sekarang kan tadi kan menarik bahwa tidak hanya jadi guru loh, bisa jadi macam-macam gitu loh. Dengan modul dan kurikulum yang kita bikin, itu tuh membuka wawasan pelajar-pelajar kita, membentuk mindset sehingga mereka berpikir bahwa ternyata nggak jadi menjadi ini ya, ternyata saya bisa ini, ternyata saya bisa itu gitu ya. Nah, dari sisinya Pak Mujazi sendiri melihat lulusan kita saat ini dengan proses belajar mengajar seperti itu, kesiapan mereka menghadapi dunia nyata tuh gimana Pak? Karena tidak hanya dari lokal, kita juga ada yang namanya powered by ESU tadi ya. Apakah di lokalnya siap, di global juga semakin kompetitif gitu loh Pak? Kira-kira seperti apa Pak? Nah, kalau itu memang sudah pasti kan harus kita lakukan, karena memang tantangan era abad 21 ke depan itu kan memang luar biasa. Ya kan, bahwa kami harus mempersiapkan dengan yang namanya termasuk di dalamnya aja bahwa nanti 21 itu critical thinking, bahwa yang namanya mahasiswa lulus mereka jadi guru SD bukan hanya menerima tetap selesai itu seperti itu, tapi perkembangan zaman akan semakin terus, kita nggak tahu dalam dekade sekarang 2020 ya kan, tiba-tiba harus beradaptasi, dan sekarang pun harus kita nggak tahu ke depannya. Nah, apalagi pemerintah kan memang kampus berdampak, bahwa artinya sejauh mana kita dalam hal ini FKIP itu memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, salah satunya sekarang adalah bahwa pembelajaran berbasis AI itu tidak bisa dipungkiri gitu, seperti itu. Ya kan, bahwa anak tidak akan bisa, kita bahkan kalah dengan, ya mungkin dengan Pandi juga kan sama itu kalah juga sebenarnya, mungkin lebih pintar anak kita, ya kan. Tetapi tantangan ke depan bahwa kita sebagai guru harus siap menghadapi tantangan itu, dan anak pun memang harus kita persiapkan, dan terutama dari kita sendiri sebagai calon pendidik nantinya, kalaupun memang kita jadi guru. Selain itu, untuk agar kita harus kompetensi juga harus ada semua, yaitu tadi disiapkan dengan mungkin mereka dengan bekal untuk bahwa pembelajaran itu edupreneurship harus disiapkan juga salah satunya, dan profil lulusan itu pun salah satunya edupreneurship, dan kepada mahasiswa juga kita harus tetap yang namanya magang langsung. Ya kan, itu wajib mereka. Ya kan? Mereka wajib magang di sekolah yang kita lakukan selama
4 bulan yang sekarang ini yang harus berdampak, artinya melihat kondisi nyata. Ya. Dan yang kedua nanti saya bilang zaman nanti bukan kayak sekarang kamu, ya kan, tapi nanti adalah kamu akan menghadapi yang sekarang ini mungkin sekitar 5-10 tahun. Itu persiapannya seperti apa sekarang. Mereka lebih pintar dibandingkan kita. Betul, Pak. Iya, seperti itu. Mereka dulu guru gaptek, sekarang guru gaptek ketinggalan. Iya. Diketawain. Oleh siswa kita sendiri seperti itu. Itu menarik nih, Pak. Tadi juga ngobrol sama Pak Triyono masalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dia mengedepankan tentang analytical thinking. Dari Pak Mujazi tadi ada critical thinking gitu kan. Ini kan jadi kan memang Esa Unggul ini tuh unggul dalam pembentukan karakter dan mindset gitu ya. Karakternya yang bagaimana sebagai wirausaha itu pantang menyerah. Karena yang namanya wirausaha, gagalnya berapa kali, suksesnya berapa kali gitu kan. Nah, jadi menarik kan pada saat diomongin masalah edupreneur gitu Pak ya. Kalau bisa dijabarkan sedikit tuh tentang edupreneurnya itu Esa Unggul beda dengan yang lain itu seperti apa Pak? Nah, kebetulan memang di Esa Unggul ini kan kalau kita lihat dari struktur mata kuliah itu kan memang ada kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, dan bahkan kewirausahaan 3. Nah, ditambah di kami juga kurikulum itu dimasukkan semacam manajemen bimbingan belajar. Oke. Nah, itu salah satunya ya, yang nanti mungkin mereka diarahkan bagaimana mereka ya tadi bahwa tetap mereka menjadi menjadi guru, tetapi mereka sebagai owner juga nantinya. Nah, bahkan diarahkan misalnya kalau mereka punya modal ataupun punya kekuatan mental, ya tadi bisa membuka semacam PKBM tadi. Pusat kegiatan belajar masyarakat itu bagian dari situ juga sebenarnya. Atau bimbel-bimbel yang lain, dan itu yang memang harus kita siapkan secara mereka bagaimana mereka mulainya dan sampai mengurusnya. Nah, itu seperti itu itu harus kita tanamkan memang. Nah, termasuk mereka melihat pangsa pasar. Nah, itu karena biar bagaimanapun kalau tidak bisa membaca situasi, nah itu yang tidak bisa. Nah, mereka juga termasuk kita ajarkan bagaimana kalaupun satu produk yang sama tetap dalam sekolah, tapi apa yang membuat berbeda. Nah, itu seperti itu. Ayam mungkin sama, bimbingan belajar kamu sama, tapi apa uniknya? Sekarang berbagai macam, mungkin Mas Pandi juga kan ibaratnya berbagai macam sambal coba. Sambal kita lihat sama, tapi kenapa sih sambal A, sambal B, sambal C itu berbeda? Jadi awalnya ayam terus sambal, lapar nih lagi lapar. Ya kan seperti itu kan. Kalau kita lihat coba, kita sekarang banyak kan seperti itu. Sambal coba, ternyata namanya padahal namanya sama. Jenisnya sama, tetapi kan berbeda. Misalnya mohon maaf, kalau bahasa orang mungkin ibaratnya mohon maaf, kalaupun kita sebut misalnya seperti itu. Kenapa nggak dibilang sambal petir? Ternyata kan mungkin ternyata pakainya geledek. Iya, sambal geledek. Nah, tapi ternyata dengan berbeda apakah yang dijualnya sambal? Ternyata itu banyak varian-varian yang menambah sehingga tapi yang didominasi adalah ciri khasnya adalah ini. Nah, itu yang mungkin harus kita buat bagaimana. Termasuk kalau di sini mungkin ada juga yang namanya branding kan, gitu kan. Nah, bagaimana membranding di mahasiswa sendiri atau ibaratnya calon lulusan kita membranding. Kelebihan kamu apa sih? Nah, berarti kamu harus bisa menggali diri kamu sendiri. Kekuatannya di mana? Apakah kamu kekuatannya di guru? Tapi tetap jangan lupakan. Kalau tujuan kamu pengen kaya, jangan jadi guru. Jadilah pengusaha. Nah, bagaimana jadi guru tapi jadi pengusaha juga? Itu yang harus kita tekankan dan kuatkan motivasi. Luar biasa ya. Jadi pembekalannya banyak banget ini Pak ya. Dari pembelajaran kurikulum modulnya ya. Tidak hanya mengerti psikologi anak, harus itu. Tidak hanya harus mengerti teknologi yang dipakai oleh anak, mereka juga harus paham bagaimana menjalankan bisnis dan usaha dalam bidang pendidikan. Tidak hanya bisa menjalankan, mereka harus bisa membaca tren, bisa memiliki mindset yang kuat, analytical, problem solving gitu ya Pak. Jadi lengkap nih Pak ya. Jadi artinya kan seolah-olah udah kayak jadi lintas keilmuan ini gitu kan Pak ya. Nah, ini kan berarti kan dampak nyatanya itu tadi seperti Bapak bilang berdampak sekali nih ya kepada kepada pendidikan, tidak hanya pendidikan tapi juga bisnis kependidikan gitu ya. Kalau mau kaya jangan jadi guru, tapi jadi pemilik bimbel gitu kan. Jadi owner lah gitu kan. Nah, dan untuk jadi owner itu perjalanannya sangat panjang dan panjang. Tinggal mau atau tidak calon, tapi kan jiwanya dulu yang dibangun. Jiwanya yang dibangun. Nah, sama seperti saya dulu, saya kuliah kan, kenapa saya bayangan saya dulu kuliah itu jadi guru. Saya setelah jadi guru saya mau ngapain?
Guru cukup, ngapain saya harus S3? Betul. Tapi saya punya keinginan bahwa ibaratnya kalau kita berpendidikan tetap seperti itu, Hmm. dan jiwa wirausaha tetap dibangun seperti Betul. itu. Nah itu dia. Jadi walaupun tetap kita jadi guru, kita juga minimal jiwanya ada. Suatu saat kita nggak pernah tahu kan seperti itu. Iya. Jamil. Iya, iya, Ya kan, iya. misalnya apakah misalnya Pandi misalnya seorang guru nanti, ya kan bisa saja cuma mungkin kita jiwa cuma guru, tapi kita punya keluarga, Iya. apa anak kita atau misalnya istri kita, mah bukan ini, Mm-mm. ini gede tapi aku bantu. Nah seperti Iya. itu kan bisa juga bagian nanti. Iya, iya, iya. Kan transfer ilmu juga ke situ. Betul. Artinya tetap bapak guru, tapi pemiliknya adalah yang menjalankan adalah Mm-mm. orang lain, bukan Betul. kita yang megang. Kalau kita yang megang ya sama juga nggak akan berkembang nanti. Iya. Nah itu dia. Ini juga menarik Pak, tadi juga sebelumnya kita ngomongin masalah kolaborasi dengan Pak Triyono. Jadi menurut dia inovasi-inovasi itu tuh mulai dari hal-hal kecil, dia bilang gitu kan. Betul. Dan bagaimana bisnis itu dimulai, bisnis yang berdampak itu dimulai dari kolaborasi. Mulai dari kantin dan segala macam. Dan menarik juga dari Pak Mujazi tadi, ya udah Anda mungkin jago untuk membuat modul, kurikulum dan mengajar. Ada juga orang yang jago dalam berbisnisnya gitu kan, tapi mereka butuh background itu gitu loh. Nah, kolaborasi ini kan yang akhirnya akan menjadi menjadi sesuatu yang berdampak gitu loh. Nah, menariknya lagi gurunya yang lulusan SA Unggul ini pada saat dia berbicara dengan bisnismen nggak mentok gitu loh Pak. Langsung ketemu wawasannya ada, idenya apa, masalahnya ini apa yang harus diselesaikan gitu kan. Nah itu kan terapan juga ya Pak, yang secara itu terapan gitu kan, yang membuat bahwa lulusan SA Unggul ini siap kerja. Secara itu ya sudah pasti, dan itu terbukti. Iya kan? Pada saat mereka semester 7 ternyata sebagian besar sambil magang mereka setelah itu ngajar. Dan banyak tawaran seperti itu. Jadi pada saat mereka, kebetulan kan kita sekarang ini, kalau dulu kan namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau sekarang kan karena memang berbeda semuanya menjadi kampus berdampak. Nah itu dengan program kampus berdampak ini salah satunya bahwa ternyata memang hasilnya adalah dari sebagian itu ada yang memang ditawarkan. Artinya pada saat mereka magang, dilihat kondisinya bagus, mereka langsung bekerja, dan itu terbukti. Hampir sekitar 80% lebih berdasarkan tracer study itu mereka ibaratnya langsung kerja. Dan yang sebagian yang mereka tidak tercatat tidak bekerja, ternyata mereka ada wirausaha, coba mereka nggak catat aja mungkin, tetapi jiwa mereka sudah ada, dan itu keunggulannya. Jadi bahasanya tidak ada yang nganggur lah. Tidak ada yang nganggur seperti itu. Ya kalaupun ada hanya sekian persen sedikit, tapi di atas 80%, bahkan hampir 90% itu langsung bekerja seperti itu secara. Bisa kita bilang nggak sekarang Pak? Sekarang nih, kalau nggak juga nggak apa-apa ya Pak. Bahwa omongan miring tentang guru tadi itu, setelah mereka lulus dari SA Unggul itu sebenarnya omongan miring itu bisa kita bantah gitu loh Pak. Bisa sebenarnya mah kan seperti itu, karena ternyata mereka kalau yang di Jakarta kan tetap aja mungkin itu yang di daerah ya, karena perbedaan UMR di Jakarta dengan yang di daerah itu kan berbeda seperti itu ya kan. Tetapi kalaupun mereka tetap pindah ke daerah mungkin yang akan muncul seperti itu, tapi jangan dikira bahwa ternyata walaupun seperti itu jiwa mereka adalah bahwa saya kalau segini terus saya harus berusaha minimal saya akhirnya tadi membuka semacam yang tadi, apakah saya menjadi pemilik atau kamu membuka yayasan untuk membuat program ya tadi, misalnya mulai dari ibaratnya saya pengen bikin pengusaha taman kanak-kanak pendidikan atau PAUD, artinya itu secara pendidikan semuanya itu bimbingan belajar yang ada, yang seperti sekarang kan banyak jenisnya tuh yang kita nggak perlu sebutkan lah ibaratnya, padahal itu anak-anak SD 1, 2, 3, 4, 5 ya itu bisa saja itu motivasi yang mereka bangun. Jadi nggak apa-apa, karena tadi kan dikatakan bahwa sesuatu dari yang kecil kalau ditumpuk-tumpuk kan menjadi besar juga. Nah itu yang ditanamkan. Jadi kalaupun mereka miring itu mereka mencari pengalaman. Nah itu yang memang kami tanamkan juga, bahwa kamu kalau ibaratnya untuk bahwa kamu ingin sukses, jangan bekerja langsung pada orang tua, tapi rasakan bagaimana kamu disuruh. Disuruh itu nggak enak. Kalau nggak mau disuruh jadilah bos. Nah itulah makanya walaupun kalian guru, kalau memang gaji kecil itu nggak enak, ya jadilah kamu pemilik. Nah itu yang perlu kita tanamkan seperti itu. Jadi miring itu bisa seperti itu. Jadi memang sih ya Pak, dari dulu lah ya kita melihat bahwa guru itu tuh kayaknya profesi yang capek, melelahkan, tapi ya segitu-segitu aja gitu kan. Dan itu udah harus berubah itu Pak. Tapi nggak ada yang demo ya? Nggak ada yang demo Pak? Nggak ada Pak. Demo. Nggak ada kan? Iya kan? Itu yang dirubah gitu kan? Nah, berarti jiwa mereka juga sabarnya luar biasa. Luar biasa. Betul. Atau memang
mereka merasa ya udah ini kita ya udah kita terima aja gitu kan. Padahal nggak begitu. Padahal sebenarnya orang tua itu rela untuk mengeluarkan duit banyak untuk pendidikan yang baik. Betul. Betul nggak Pak? Betul. Artinya kalau mereka ketemu dengan orang, guru yang berwawasan luas, meyakinkan bahwa anak Anda dengan saya itu bisa jadi lebih tinggi ilmunya, mereka nggak akan mikir duit itu Pak. Betul. Gitu loh Pak. Jadi maksudnya mereka akan mengeluarkan biaya untuk demi kepentingan anaknya. Saya akan bekerja lebih lama di kantor untuk membayar Bapak sebagai guru yang menurut saya baik gitu kan. Dan itulah salah satu kelebihan Esa Unggul. Kenapa kok ibaratnya salah satunya Esa Unggul kok dengan fasilitas yang ada mereka di atas rata-rata. Iya. Contohnya beberapa banyak mungkin di sekitar kita kampus yang memang menawarkan seperti itu. Esa Unggul tetap ada, mereka menarik. Iya. Dan ada kebanggaan mereka sendiri. Kami pernah tanyakan, jika kamu dengan kampus A, B, C dengan mahasiswa yang sama, prodi yang sama, kamu bangga nggak? Ya bisa bangga. Saya dari Esa Unggul. Nah, ya kan berbeda dengan mohon maaf kalau seandainya negeri atau seperti itu. Tapi mereka dengan beberapa kampus yang ada di sekitar mereka seperti itu, mereka bisa lulusan dari mana? Kamu kuliah di mana? Mereka berani sombong. Saya dari Esa Unggul, di mana? PGSD. Dari PBI misalnya. Seperti mereka sanggong. Ternyata benchmark di Esa Unggul itu tetap dibandingkan dengan yang beberapa yang memang artinya swasta ya kita katakan seperti itu. Dan kan kita di sini untuk pendidikan itu mungkin beberapa. Nah itu keunggulannya. Padahal kalau seandainya mereka, kenapa mereka berani? Ya karena memang di Esa Unggul inilah yang memberikan nilai lebih bagi mereka. Padahal guru. Dengan katanya miring kok mereka berani. Nah, ya kan mungkin Pak Andi juga tahu lah ibaratnya di Esa Unggul ada guru kok mahal. Ya kan, atau mereka di situ apa yang ditawarkan? Ya itulah kelebihan plus Esa Unggul, bahwa segala fasilitas, pembelajarannya, bahkan semuanya dengan sistem. Yang kelebihannya yang kami rasakan adalah bahwa di sini guru itu tetap wajib, dosen dalam hal ini adalah wajib 14 kali pertemuan. Yang artinya libur pun, nah, secara Esa Unggul berarti kan wajib hadir. Artinya wajib diganti. Di beberapa itu tidak. Kalau memang tanggal merah, ya sudah. Ya udah. Nah itulah salah satu pelayanan pas Esa Unggul itu wajib bahwa harus terpenuhi. Jadi mereka bayar biaya dengan mahal, kita harus memberikan servis yang lebih. Itu yang kita lakukan dan di sini salah satunya sudah tersistem di Esa Unggul ini. Itu yang salah satunya orang tua juga seperti itu. Betul Pak. Keren. Kita tanamkan. Keren Pak. Terakhir nih Pak. Kok udah terakhir? Tadi juga terakhir nggak selesai. Pak, terakhir nih Pak. Harapannya Pak Mujazi gitu ya terhadap lulusan Esa Unggul. Tidak hanya dari FKIP gitu ya, tapi secara keseluruhan. Dampak apa yang diharapkan yang mereka bawa pada saat mereka lulus ke dunia nyata nih Pak, terutama untuk ke masyarakat dan ya keluarganya lah di Indonesia Pak. Kira-kira dari Pak Mujazi apa? Ya kalau saya kan, kita kan memang di Indonesia berbeda kultur dengan yang lain. Dampaknya, kalaupun saya berpesan adalah jaga nama baik Esa Unggul, berikan yang terbaik, karena secara prinsip adalah kamu adalah kamu. Ya kan, kamu bukan orang lain. Tapi ingat bahwa kamu mahasiswa atau siapapun orangnya, bahwa kamu bisa menjadi orang lain kalau memang kamu punya semangat. Mungkin saya pernah Pak sama Pak Andi juga. Jadilah seperti ikan di lautan. Itu akan memberikan siapa jati diri kamu semuanya berdampak. Ikan di lautan hidup di tempat yang asin, ya kan? Lingkungan yang kotor, semuanya, tetapi ikan tidak pernah ada rasa asin. Walaupun barang yang dimakan asin. Nah itulah yang harus dicatatkan dan itu akan berdampak kepada orang lain. Jangan menjadi ikan mati. Nah itu seperti itu. Kenapa? Kalau ikan mati sudah jadi bangke, maka tidak akan ada manfaat. Nggak ada yang mau. Nah itu seperti itu, ya kan. Bahkan mungkin hewan pun nggak mau makan bangke. Gitu. Kecuali memang matinya biasa, maka bisa dibakar, bisa digoreng, bisa diasini. Nah itulah seperti itu. Jadi harapannya adalah bahwa siapapun semuanya mahasiswa, tunjukkan jati diri, pelajari dengan baik. Insya Allah akan ada manfaatnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Seperti itu. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Nah jadi Sobat Unggul, seperti kita lihat tadi, seperti kita dengar tadi dari Pak Mujazi, bagaimana FKIP ini menjadi bagian penting dari institusi Universitas Esa Unggul untuk membentuk karakter-karakter, jiwa-jiwa dan mindset yang memiliki
jiwa kewirausahaan. Tadi istilahnya Pak Mujazir adalah edupreneur gitu ya. Dari SA Unggul, proses belajar mengajar, kurikulum, lokal, global tidak hanya membentuk karakter, tapi juga membentuk mindset, analytical thinking, critical thinking, problem solving. Tidak hanya mereka harus mengerti psikologi tentang anak, sebagai posisi mereka sebagai guru, tapi mereka juga harus mengerti bagaimana perubahan zaman beradaptasi dengan perubahan teknologi sehingga mereka tidak gaptek, tidak tertinggal, dan selalu 2-3 langkah lebih depan daripada murid-murid mereka. Tidak hanya itu, mereka juga dituntut untuk bisa menjadi pengusaha, pemilik bisnis, sehingga taraf hidup mereka akan selalu menjadi lebih baik. Pada akhirnya, apapun yang kita lakukan, kita ingin memiliki taraf hidup yang lebih baik. Dan semua ini dimulai dari dunia pendidikan. Bagaimana guru-guru kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu kira-kira Pak Mujazi ya. Akhir kata, saya Andi Juarsa undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos. Sama-sama. Keren.